Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya, bangsa Indonesia, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Keluarga Al-Quran atau ahli Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jasmani dan rohani disembuhkan oleh Allah, baik yang sakit. Ya Allah, Anta asy-syafi la syifaa illa syifaa. Selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salimna ya Allah minal afat wal fitan wal zalazil wat ta'un wal ghala wal bala. Dimudahkan segala urusan, sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudaraku yang berbahagia, tanggal 5 Muharram, ya, juz 5 dari ayat yang ke-24 surat An-Nisa, ya kan? Juz 5 itu dari ayat 24 surat An-Nisa sampai ayat yang ke 147 surat An-Nisa juga. Luar biasa, tentang masalah perempuan yang dilarang dinikahinya, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hambanya bila hambanya itu bersyukur dan beriman. Jadi permasalahan praktis kehidupan, masalah kerumah tanggaan, masalah biologis, sampai masalah keyakinan. Dan memang di dalam juz 5 ini ada banyak tema, ada banyak poin-poin penting, ya kan, yang sangat beragam, termasuk jadi menyebutkan masalah keimanan, kemudian yang tidak beriman, kemudian jadi orang-orang yang mempunyai pandangan yang lainnya, ya kan, secara akal, secara ini, itu syarat dengan itu. Maka di catatan harian ini diberi nama adalah dialog peradaban. Ya, dialog peradaban. Jadi hidup ini akan menghadapi sesuatu yang niscaya. Niscaya apa? Niscaya aksioma bahwa yang namanya kehidupan ini, orang itu pasti mempunyai kemantepan. Mantep itu al-jazm dalam sesuatu. Nah, kemudian dalam bahasa agama disebut iman. Iman itu maknanya juga al-jazmu at-tasdiq, yaitu mantap dan membenarkan. Maka disebut iman. Terlepas dari barang itu apa, maka seseorang, suatu kelompok bila mantap dan membenarkan sesuatu, maka dia disebut orang yang punya kemantepan dan mempunyai jadi keimanan. Itu pasti. Bahkan tidak ada orang yang namanya ateis itu sebetulnya secara keaksiomaan itu nggak ada, karena semua orang pasti mempunyai keyakinan, mempunyai yang dimantepin itu tadi. Yang dimantepin bisa berbentuk benda yang terbatas dan bisa berbentuk sesuatu yang tidak terbatas dan mutlak. Kalau tidak terbatas dan mutlak, segala-galanya itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selain Allah, maka itu terbatas, karena selain Allah adalah makhluk. Akan tetapi di dalam kenyataannya, keaksiomaannya, jadi semua kehidupan ini itu ada yang memantepi dan meyakini, jadi yang mutlak dan yang tidak mutlak sekalipun. Makanya jadi ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, yang esa, tapi juga ada
yang menyembah selain Allah, meskipun tidak mutlak menyembah matahari, menyembah pohon, ya kan, menyembah benda dan seterusnya. Dan setiap kemantapan dan setiap keyakinan itu adalah menimbulkan itminan, menimbulkan jadi ketenangan bagi si pelaku. Dan si pelaku pasti juga akan membela dengan hidup-hidup dan mati-mati apa yang ia mantepi dan apa yang ia yakin. Disinilah kemudian kita mengambil hidup ini sebetulnya adalah dialog, jadi peradaban tadi. Ya, bahwa ada kata-kata harus beriman. Iya, tapi iman itu artinya kan mantap, artinya kan yakin. Nah, gitu. Nah, ketika udah disebutkan, misalnya kayak yang ada di surat An-Nisa yang juz 5 ini 156 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, ya kan? 136. Wahai orang yang beriman, nah, orang yang mantap, orang yang membenarkan, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, beriman kepada malaikat, berimanlah kepada. Nah, ini udah dihitung. Jadi berimannya memantepin adalah begitu. Siapa yang kufur pada Allah, malaikat, Rasul dan hari akhir, maka ada di dalam kesesatan. Jadi coba dilihat nih. Di dalam ayat ini, siapa yang kufur, yang mengingkari, maka dia sesat. Sesat itu kadang bisa sampai kufur, kadang tidak. Tapi kalau sudah didahulukan, siapa yang kufur berarti sesat. Maka kalau kufur berarti sesat, tapi orang sesat belum tentu kufur. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Tapi kemudian di surat yang sama, juz 5 ayat yang ke-58, jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Sesungguhnya Allah jadi memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat. Itu menyampaikan bahasanya. Menyampaikan amanat. Menyampaikan itu adalah persis fungsinya kayak Gojek, Gosen, ya gitu, GoFood. Jadi dia cuman menjadi mediator, menyampaikan, bukan menghukumi sebetulnya. Halo? Ini penting loh ya. Jadi innama alaikal balagh. Ini luar biasa. Ya. Ya, kalaulah nanti sampai kepada menghukumi, adalah menghukumi berdasarkan jadi pemahaman yang diyakini atau subjektif. Nah, gitu. Pemahaman yang diyakini berdasarkan jadi pendukung-pendukung dalil yang ia yakini, makanya sifatnya kemudian subjektif. Kalau Gojek ya jadi menghakimi benar atau tidak dia sebagai penyampai kalau sesuai dengan alamat. Kalau enggak sesuai dengan alamat yang diberikan berarti salah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Ya kan? Innallaha kana sami'an basira. Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan jadi amanat, bentuknya plural jamak, ya kan, kepada alamatnya, ya kan. Dan jika kalau memutuskan menghakimi orang, maka hukumilah dengan adil. Nah, adil ini sudah ditentukan di situ, hukumnya adalah Allah. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kemudian atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila. Ini adalah metode cara. Jadi kamu disuruh taat kepada Allah, kepada Rasul dan yang punya kekuasaan. Dan jika kamu berselisih, bercekcok, adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah metode dan semua orang juga jadi mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke, ini adalah sinopsis kecil. Jadi maka kenapa hidup ini adalah dialog peradaban itu seperti itu, karena di dalam kenyataannya kita semua orang pasti punya keyakinan, pasti punya kemantapan, pasti punya tasdik, pembenaran terhadap sesuatu. Ya, dan pembenaran keyakinan seorang itu sangat terkait dengan informasi yang diterima. Kalau orang informasinya dari si A si B begitu, maka dia yakinnya seperti itu.
Makanya orang Badui yakinnya seperti itu, orang kota yakinnya seperti itu, karena keyakinan seseorang, pembenaran seseorang sangat didukung oleh yang namanya informasi yang melingkupinya. Ini poin pertama. Poin yang kedua, di dalam hidup ini juga, di dalam kenyataannya, keaksiomaannya ada keragaman. Dan keragaman inilah di satu sisi merupakan rahmat Allah dan sunatullah, tapi di satu sisi akan menimbulkan pertengkaran, percekcokan. Saya kasih tahu, ya kan, di surat Al-Hujurat yang biasa dihafal, ayat yang ke-13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Indahnya ada laki, ada perempuan. Indahnya, ya kan, ada keragaman suku, desa, kabilah, negara. Itu indah sekali. Coba kalau dilujur gitu, orangnya pendek semuanya, apalagi laki semuanya, buat apa? Ini dilujur begitu, nggak ada seninya. Maka keragaman itu adalah indah. Jadi al-ikhtilafatu jamilah. Jadi keragaman, ikhtilafat itu keragaman, tapi al-khilaf perbedaan. Nah, itu ya jadi. Nah, tapi ketika kita bisa mengelola ini di dalam porsinya yang memang Allah menciptakan itu, maka itu akan menjadi sebuah keindahan. Gitu, misalnya Ustaz ini menikah dengan orang Jawa, terus nanti menikah sama orang Korea, ya kan? Pasti ada keindahan tersendiri. Mau nyoba? Ya, kenapa kok contohnya nikah? Anda itu contoh aja. Berbahasa, orang yang bisa pakai bahasa Jawa halus, tilik. Nah, tilik itu bukan bahasa halus yang viral itu, ya kan? Nah, terus bahasa wayang yang hong wilaheng kencong apa warudoyong apa sida batoro narada, ya kan? Nah, jadi luar biasa. Ini adalah sebuah keindahan. Iya. Jadi kemudian ayat surat Ar-Rum ayat 22 wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Ya kan? Surat 30. Jadi di antara kehebatan, kemahabesaran, keagungan Allah adalah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan beragam bahasa dan beragam warna. Itu adalah menjadi tanda orang-orang alim, gitu kan? Indah sekali. Nah, ini sesuatu yang aksioma dan tidak bisa dipungkiri di dalam kenyataan ini. Tentu tidak semua orang mampu menangkap itu. Nah, oleh karena itu nanti mempunyai efek, ya kan? Ini barang ready dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, akhirnya orang ini berinteraksi dengan situasi itu, maka kemudian ada yang meyakini begini, ada yang meyakini begitu, ada yang mempercayai ini, ada yang mempercayai itu, bahkan sampai masalah keimanan Islam pun sangatlah beragam. Dan keragaman keimanan lebih tinggi, lebih rendah, tengah, dan tergantung suplai yang mendukung, maka muncullah yang namanya firaq. Firaq itu kelompok-kelompok. Nah, gitu. Dan kelompok-kelompok yang ada di Islam itu semuanya pasti beriman kepada Allah. Semuanya. Semua kelompok yang ada di Islam. Yang ada 73 golongan itu semuanya beriman kepada Allah. Setelah Allahu Rabbuna, nah nanti ada yang sedikit berbeda di dalam sifat. Nah, gitu. Ada sifat fi'li, ada sifat ini berbeda. Dan itu pun menimbulkan perang. Nah, gitu. Nah, ini perlu berdialog. Jadi dialog keimanan, dialog keyakinan. Dialog peradaban, karena itu masuknya di dalam peradaban. Dan Rasul pun, semua Rasul dan khususnya Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, innama alaikal balagh, kamu disuruh menyampaikan. Dan nanti Rasulullah dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh lemah lembut, disuruh santun, disuruh hebat. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fabima rahmatin minallahi linta lahum. 159 dari surat Ali Imran. Jadi dengan
rahmat Allah, maka kamu sangat lemah lembut. Ya kan, kalau kamu keras maka orang malah akan pada kacau balau dan kabur. Nah, ini adalah dialog. Begitu juga ada perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Para ahli tafsir selesai, para ahli komunikasi publik selesai. Kalau ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ini adalah kepada orang yang sama muslim. Wajadilhum billati hiya ahsan, itu adalah di luar Islam. Itu luar biasa kan? Jadi inilah dialog, ya kan, dialog. Jadi saudaraku, kalau kita bisa mengedepankan dialog ini, tidak sedikit-sedikit juga mengklaim ini bukan aliran kita, sebetulnya itu adalah keindahan, dan ini orang Islam belum siap. Secara internasional belum siap. Orang-orang yang mendirikan jamaah pun juga belum siap. Orang-orang teman-teman yang meyakini salah satu metode dakwah pun juga belum siap. Jadi hanya karena masalah sifat Allah, setelah semuanya beriman kepada Allah ada, nanti ada sifat sedikit yang kalau menurut ini tafwid atau amirul hakam, itu pun juga nggak siap. Anda sebetulnya juga nggak siap menjadi orang alim karena tidak mampu jadi berdialog, ya kan, jadi sebuah peradaban. Apalagi dengan firaq yang sekarang ini, termasuk juga ada Syiah. Syiah jelas percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Rasulullah SAW, meskipun nanti di dalam keyakinan dan jadi rinciannya mempunyai pendapat-pendapat yang mungkin sedikit berbeda dengan yang lainnya. Nah gitu. Tapi dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali bilang tidak percaya atau kecuali bilang Allahnya bukan Allah yang Esa itu. Nah itu masalah lain. Tapi itu pasti ada yang namanya firqah itu ada. Nah, kita mesti berdialog, dan ketika kita ngomong seperti ini, wahai saudaraku, itu tidak dalam kerangka menghakimi karena semuanya ada bukunya, ada referensinya. Ya kan? Jadi kemudian ketika ada orang mengatakan itu adalah sesat menurut ini, maka dia juga punya hak mengatakan dia itu sesat menurut aku. Nah, itu punya sama. Karena tergantung referensi yang dipakai itu apa. Karena kalau yang ini referensinya adalah misalnya Sahih Bukhari, Muslim, ini imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad sampai sekarang. Nah di sini misalnya nggak pakai referensi ini, maka hasilnya beda. Nah inilah perlunya jadi dialog dan bukan menghakimi. Ya. Kalau yang menghakimi memang pemerintah karena punya otoritas. Kalau sesama biasa itu adalah jadi kalau mau menghakimi adalah menghakimi menurut pemahaman saya, menghakimi menurut dalil yang saya pakai. Nah begitu, sehingga orang lain juga itu salah kan menurut kamu karena kamu pakainya ayat ini, dalil ini. Coba kalau pakai yang ini. Nah gitu. Nah inilah saudaraku semuanya, bahwa seperti pemahaman Asyura ini juga, kalau menurut ahli sunnah wal jamaah tentu adalah hari yang sangat mulia karena hadisnya Sahih Bukhari. Tapi menurut kawan-kawan Syiah, Asyura bukan hari mulia, adalah yaumu huznin wa bukain, ya kan, wa ma'tam, jadi hari kesedihan. Karena memang jadi referensinya karena pada waktu itu Sayyidina Husain pas pada waktu itu memang jadi dibantai. Nah jadi seperti itu. Nah ini kemudian dialog karena dihakimi pun juga kalau keyakinan itu ada juga nggak akan hilang. Nah, tapi ketika orang itu bisa berdialog kemudian oh iya, memperluas referensinya, memperluas bacaannya, mencoba untuk melihat dari sisi lain dan seterusnya. Oh ternyata begitu toh ya. Oh iya. Akhirnya bisa juga orang itu dengan dialog peradaban, dengan dialog relativitas, dengan dialog sumber, maka insya Allah Ta'ala akan menimbulkan rahmah dan rahmah. Tapi memang ada orang yang bilang nggak ada manfaatnya dialog. Lah kok nggak ada manfaatnya? Ya kita kan disuruh sapa menyapa, ya kan, sapa menyapa. Dan kalau misalnya tidak ada manfaatnya, Allah juga maha tahu kalau tidak ada manfaatnya. Ketika kita
Jadi mengimani Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, peganglah itu teguh-teguh. Tapi di dalam komunikasi dengan orang lain tetap harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dan bahkan ada orang itu tidak mesti harus dipaksa, la ikraha fiddin. Dan bahkan ada jadi kallimin nasa ala qadri uqulihim. Coba ajak bicara manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Nah, dalam konteks ini saudaraku semuanya, ya bahwa firaq di dalam Islam itu banyak, kelompok-kelompok itu banyak sekali. Kalau sesuai dengan hadis ada 73, ya kan, dan itu yang selalu jadi dipakai dan kemudian menjadi orang muslim akhirnya dalam konteks ini menyikapi ini lalu tidak mau berdialog, akhirnya mempengaruhi apa aja. Orang muslim yang sudah beriman kepada Allah meskipun kelompok dan firaqnya lain, akhirnya nggak bisa ketemu dalam suara dan akhirnya orang muslim tetap kalah, ya kan? Karena ini mohon maaf, ini adalah sudut pandang saya hari ini, yaitu jadi dialog peradaban, karena memang di dalam realitinya ada keimanan yang harus kita imani dan semua punya keimanan, dan dalam realitanya ada hal-hal yang beragam dan bahkan berbeda. Mari kita berdialog, mari kita saling menyapa dan seterusnya, dan titiknya tidak mesti harus lebur aku bersama kamu, jadi atau kamu bersama aku, tidak harus, tapi komunikasi dan yang akan menentukan adalah Anda sendiri. Saya kira itu mudah-mudahan bila ada sesuatu, ya kan, dan khususnya teman-teman Syiah yang saya banyak ditanya orang tentang Syiah itu bagaimana dan bagaimana, saya hanya cuman menyampaikan berdasarkan referensi yang saya punya, dan saya tentu tidak akan memanipulasi, dan itu tidak boleh memanipulasi, dan berbohong itu tidak boleh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, insya Allah. Jadi dialog, saling menasihati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, itu adalah salah satu jalan yang masih ada dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.